sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan amal-amal ketaatan. Dan dikarenakan itulah pahalanya jauh lebih besar. Pahala meninggalkan maksiat itu Bapak Ibu jauh lebih besar daripada melaksanakan ketaatan. Jaga 7 anggota tubuh kita supaya 7 anggota tubuh ini betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jahannam sab'atu abwab babun minha liman sallas sayf ala ummati. Pintu jahannam, pintu neraka itu ada 7 macam. Maka dari mana dominan dosa yang dikerjakan oleh seseorang, maka dari pintu itu dia akan masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan kita sudah selesai daripada Al-Qismul Awal, pembahasan bahagian yang pertama, yaitu bahagian pembahasan tentang ketaatan, amal-amal ketaatan kepada Allah. Kita masuk dalam bahagian yang kedua, al-qaulu al-qismus tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Bahagian yang kedua, pembahasan tentang menjauhi kemaksiatan, halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam Al-Ghazali qala al-qismu tsani, bahagian yang kedua, al-qaulu fi ijtinabil ma'asi, pembahasan tentang menjauhi kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali langsung beliau memberi nasihat pada kita, dan nasihat-nasihat ini nasihat yang begitu penting dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Maka beliau memulai, i'lam, ketahuilah olehmu, anna lid-dini, bahwasanya bagi agama, syatraini, ada 2 bahagian. Ahaduhuma, salah satunya, tarkul manahi, ialah meninggalkan larangan-larangan Allah. Wal akharu, adapun yang bahagian lain, fi'lu ta'ati, ialah melakukan amal ketaatan. Agama itu utuhnya terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama, agama itu adalah bahagiannya yang separohnya lagi adalah tarkul manahi, meninggalkan larangan Allah. Sedangkan bahagian yang lain adalah melaksanakan perintah Allah. Nah, bahagian melaksanakan perintah itu sudah kita bahas, bahkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bangun kembali, jalan ke masjid, amal dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, adab sholat, adabnya berpuasa, adabnya Jumatan, itu beliau bahas. Jadi hidup itu, agama ini 2 bahagian saja. Yang pertama, melaksanakan perintah. Nah, yang kedua, meninggalkan larangan. Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan larangan-larangan Allah, wa meninggalkan larangan Allah itu al-asyaddu, adalah lebih berat. Fa inna ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan, yaqdiru mampu 'alaiha, mengerjakannya kullu wahidin, setiap orang. Wa tarku syahwati, sedangkan meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan, la yaqdiru, tidaklah mampu 'alaihi, ke atasnya, illa siddiqun, kecuali hanya orang-orang yang benar imannya. Falidzalika, maka dikarenakan itulah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, adapun orang yang hakikatnya hijrah, man, adalah orang hajaro, yang dia meninggalkan, yang hijrah, dia meninggalkan as-su'a, perbuatan yang buruk. Wal mujahidu, adapun orang yang berjihad, hakikatnya mujahid, man, adalah orang jahada, yang dia berjihad, hawahu, pada hawa nafsunya. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa
meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan amal-amal ketaatan. Dan dikarenakan itulah pahalanya jauh lebih besar. Pahala meninggalkan maksiat itu Bapak Ibu jauh lebih besar daripada melaksanakan ketaatan. Sehingga hakikat hijrah itu Nabi katakan, siapa yang sebetulnya orang hijrah? Hijrah itu berpindah dari satu tempat lain untuk merubah diri jadi lebih baik. Tapi itu namanya fisik. Asli hijrah yang sebenarnya adalah hijrah berpindah, tinggalkan yang buruk menuju yang baik. Gak akan bisa orang itu menuju baik sebelum meninggalkan yang buruk. Maka meninggalkan yang buruk itu hakikat hijrah. Kemudian Nabi mengatakan hakikat orang yang mujahid, hakikat orang yang berjuang itu mujahid. Pejuang, asli pejuang itu siapa? Aslinya pejuang, mujahid yang sebenarnya bukan mujahid pejuang yang melawan musuh, itu fisik. Sehingga Nabi ketika pulang daripada peperangan, maka Nabi SAW mengatakan, kita baru pulang dari jihad asghar, jihad kecil, menuju jihad akbar, jihad yang besar. Jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dalam Quran, inna nafsa la ammarotum bisu illa ma rahima rabbi. Yang namanya nafsu, hawa nafsu, keinginan itu hampir secara umum semua hampir pasti mengarah pada kebaikan. Jadi kalau sudah sesuai nafsu itu biasanya mengarah kepada kebaikan. Ketaatan itu hampir umumnya bertentangan dengan nafsu. Maka siapa-siapa yang dia berpikir amal agama mesti sesuai nafsu, keinginan, yang penting enak, tak bisa Bapak Ibu. Mesti bertentangan dengan hawa nafsu. Itu memang kaidah sejarah. Dan kita bisa lihat diri kita, kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat bagaimana mudahnya seseorang itu bisa amal taat. Jadi kalau sholat, banyak yang mampu mengerjakan. Sholat itu mudah, puasa itu banyak yang mengerjakan. Tapi berapa banyak juga bisa kita lihat, kita perhatikan, entah diri kita ataupun orang lain, yang mana taatnya juga jalan, kemaksiatannya juga tidak berhenti. Jadi mengerjakan taat itu mudah, tapi meninggalkan maksiat itu susah. Maka agama kalau ingin sempurna, bukan hanya kita ingin mengamalkan amal ketaatan, tapi kemaksiatan, larangan-larangan Allah itu yang mau kita hentikan di dalam kehidupan ini. Itulah hakikat hijrah yang perlu diusahakan. Nah, ini pembahasan tentang pentingnya meninggalkan maksiat kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annaka bahwasanya engkau innama ta'sillaha, hanyalah engkau bermaksiat pada Allah bijawarihika, dengan menggunakan anggota-anggota tubuhmu. Wahia, adapun anggota tubuh yang engkau punya, nikmatun adalah nikmat, anugerah minallahi daripada Allah Ta'ala, alaika ke atas engkau. Wa amanatun, dan anggota tubuh itu adalah amanah, ladaika yang ada pada dirimu. Fasti'anatuka, maka meminta tolongnya engkau binikmatillahi, menggunakan nikmat-nikmat Allah tadi, anggota tubuhmu, ala maksiatin, engkau gunakan berbuat maksiat. Ghayatul kufra, itu adalah puncak daripada keingkaran. Wa khiyanatuka, adapun khianatnya engkau fi amanatin, dalam amanah yang Allah berikan. Anggota tubuh ini amanah. Istauda'aha, yang Allah telah titipkan amanah tersebut. Istauda'aha Allah, yang Allah titipkan amanah itu, dan kau gunakan untuk bermaksiat, itu namanya khianat. Ghayatut tughyan, itu ialah puncak kecongkakan, puncak kemaksiatan. Fa'adauka, adapun anggota-anggota tubuhmu, ra'ayaka adalah rakyat-rakyat engkau. Fanggur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, tar'aha, engkau memimpin. Fakullukum, maka setiap kalian, ra'in ialah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan ditanya, an ra'iyatihi, daripada rakyat yang dia pimpin. Anggota tubuh kita apapun,
tangan, kaki, kepala, badan, hati, semua adalah pemberian Allah. Pemberian Allah ini adalah nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan pada kita. Maka sudahlah badan ini Allah yang memberi, tangan Allah yang memberi, kaki juga Allah yang memberi, mata, telinga, semuanya pemberian Allah. Kalau pemberian ini sudahlah diberi Allah terus kita gunakan untuk maksiat, maka ini namanya adalah puncak daripada kufur. Kufur itu dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai orang yang ingkar. Diberi barang itu anugerah, tapi barang pemberian itu digunakan maksiat. Sebenarnya itulah ghayatul kufran, puncak daripada ingkar melawan pada Allah. Kalau ada orang di dunia ini, misal dia yang cari uang, dia yang punya barang, dia yang punya kendaraan, dia yang punya rumah, nah, kemudian dia buat suka-sukanya dia, itu masih lumayan. Tapi ada motor pemberian yang berikan orang, kemudian rumah juga diberi, harta uang diberi, makan minum diberi. Tapi pemberian-pemberian yang diberi oleh orang tadi malah dia gunakan untuk hal-hal buruk. Nah, itu namanya mengingkari orang yang memberi. Nah, hanya saja kita lupa, mata kita anggap ini bukan punya Allah. Kita lupa telinga ini punya Allah. Kita lupa kalau kaki itu titipan Allah. Kita lupa kalau hati ini titipan pemberian Allah. Lupa. Kita lupa dengan hal ini. Karena lupa itulah makanya mudah maksiat pada Allah. Nah, harusnya pahami ini sebagai titipan. Titipan itu Bapak Ibu, suka tak suka, mau tak mau mesti dikembalikan. Dan itu akan tiba masanya. Mau tak mau, suka tak suka, sadar tak sadar, itu semua akan ada masa Allah ambil kembali. Nah, kalau kita diambil barang titipan ini dalam kondisi sadar diri, itu jauh lebih baik daripada orang yang barang diambil tapi dia nggak sadar, perasaannya itu milik dia. Maka menggunakan barang apapun, anggota tubuh ini semua nikmat Allah, pemberian Allah, ini adalah titipan Allah. Maka jaga anggota tubuh ini jangan sampai bermaksiat kepada Allah, karena itu adalah sebesar-besarnya khianat, sebesar-besarnya keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah diberi anggota tubuh ini, maka anggota tubuh itu jadi rakyat, kita jadi pimpinannya. Maka tak ada yang bisa disalahkan nanti di akhirat. Kenapa? Kita yang memang dijadikan pemimpinnya kita, yang mengarahkan mata, telinga, kaki, tangan, semua anggota tubuh. Siapa yang memerintahkan, menggerakkan semua untuk mengarah ke situ? Kita, Allah beri kemampuan itu semua. Kaki ini rakyat kita, tangan itu bawahan kita, mata itu akan melihat apa yang kita arahkan ke arah itu. Semua adalah rakyat kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pasti pemimpin itu akan ditanya, bertanggung jawab dengan apa-apa yang dia pimpin nanti di akhirat. Kalau lingkup besarnya semua, laki-laki itu pemimpin untuk keluarga, perempuan itu juga pemimpin untuk anak-anaknya, apalagi yang betul-betul mimpin satu kota, satu provinsi, satu negara, satu dunia. Apakah mungkin mereka tak ditanya oleh Allah? Besar, panjang. Semakin besar kepemimpinannya, semakin banyak urusan yang akan dia temui nanti di akhirat. Kadang kita mimpin diri sendiri saja, ini diri sendiri, itu lingkup paling kecil. Kalau kita, saya tidak ada rakyat, saya belum nikah, saya belum punya anak, ya belum punya anak, belum punya rakyat, tidak punya apa-apa. Diri engkau itu kan pemberian Allah, itu rakyat kamu. Maka semua yang ada pada diri akan ditanya. Engkau pemimpinnya, maka setiap anggota tubuh itu apa yang kau buat akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Wa'lam ketahuilah olehmu anna jami'a a'dha'ika, bahwa seluruh anggota tubuhmu, satashhadu, mereka semua akan bersaksi, alaika, ke atas engkau, fi arasatil qiyamah, di pelataran hari kiamat, bilisanin, dengan menggunakan lisan, taliqin, yang lancar, dalikin, yang fasih.
tafdahuka yang akan membuka, membongkar rahasiamu bihi dengan lisan tadi, ala ruhusil khalaiqi, di hadapan seluruh para makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alaihim, pada hari akan bersaksi alaihim, ke atas mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bersaksi bima, dengan apa-apa kanu yang adanya mereka ya'malun, dulu mereka kerjakan di dunia. Wa qala Allah Ta'ala juga berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, aku akan mengunci, menutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara kepada aku, akan aku berikan bisa berbicara, aydihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan akan menjadi saksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima, dengan apa-apa, kanu yang adanya mereka, yaksibun, yang mereka lakukan. Ini ayat-ayat Al-Quran menerangkan bahwa di akhirat itu bukan lidah lagi yang berbicara. Sampai nanti di akhirat, maka semua anggota tubuh ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Seluruh anggota tubuh. Bahkan dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa akan aku kunci mulut mereka. Yang biasanya dulu bicara mulut, lah sekarang mulut tak boleh bicara. Yang berbicara tangan, kaki, mata, telinga, semua akan berbicara di hadapan Allah. Bahkan ala ru'usil khalaiq, semua itu akan dibuka oleh Allah kalau tak diampuni. Kalau tak Allah tutupi aib-aib, maka semua akan dibuka di hadapan seluruh makhluk. Apa yang pernah dibuat, semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di sana. Maka ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa yang berbicara itu sebenarnya bukan lidah kita ada. Lidah ini bisa bicara karena Allah izinkan untuk bicara. Kalau sudah tak diizinkan bicara, lidah tak bisa lagi bicara, Bapak Ibu. Telinga menurut kita itu tidak bisa bicara, ternyata telinga itu bisa bicara. Mata menurut kita tak bisa bicara, ternyata mata pun nanti akan memberikan persaksian. Kaki juga, tangan seperti itu. Sehingga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan orang-orang tak beriman itu di akhirat akan berjalan dengan perut-perut mereka. Maka sahabat ketika mendengarkan itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka berjalan dengan perut-perut mereka? Jalan itu kan pakai kaki. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Allah yang menjalankan mereka menggunakan kaki, Dia juga yang berkuasa membuat manusia berjalan dengan perutnya. Kadang kita pun iman ini bermasalah. Lalu bagaimana kaki berbicara, tangan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara? Yang bicara itu kan lidah. Bukan, lidah tak bisa berbicara kalau tak diizinkan Allah. Lidah berbicara itu atas kuasa dan izin Allah. Lah Allah yang memberikan izin lidah berbicara, lidah bisa berbicara itu atas izin Allah. Maka dialah Allah juga yang membuat nanti tangan, mata, kaki, kepala, semuanya bisa berbicara, itu pun juga atas izin Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, yang seperti ini bukan berat bagi Allah. Tak ada yang berat bagi Allah, apalagi hal-hal yang seperti ini. Maka apabila manusia bisa terus ingat dengan kondisi seperti ini, maka dia akan berpikir menggunakan anggota-anggota tubuhnya. Fahfad, maka jagalah, ya miskinu, hai orang miskin. Kita semua miskin. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semua fakir kepada Allah. Ya miskinu, hai miskin,
Jagalah jami abadanika seluruh badanmu minal ma'asi daripada maksiat, wa khususan dan secara khusus a'dha'aka sab'ah anggota-anggota tubuhmu as-sab'ata yang 7. Fa inna jahannama sesungguhnya neraka jahannam laha bagi jahannam sab'atu abwabin ada 7 pintu, likulli babin bagi setiap pintu minhum daripada mereka juz'un ada bahagian maksumun yang sudah ditentukan. Maka anggota tubuh itu banyak. Paling tidak jagalah 7 anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita ini. Kenapa? Karena neraka itu Allah jadikan ada 7 pintu. Dan setiap pintu itu sudah ada bahagiannya masing-masing. Pintu surga kita tahu ada juga, dan ada bahagian masing-masing. Maka orang yang dominan amalnya, kebaikannya dengan amal tersebut, maka dia akan masuk dalam pintu itu. Begitu juga pintu-pintu neraka, likulli babin minhum juz'um maksum, itu ada bahagian masing-masing. Paling tidak beliau ingatkan di sini, jaga 7 anggota tubuh kita supaya 7 anggota tubuh ini betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jahannam sab'atu abwab babun minha liman sallas sayf ala ummati. Pintu jahannam, pintu neraka itu ada 7 macam. Maka dari mana dominan dosa yang dikerjakan oleh seseorang, maka dari pintu itu dia akan masuk ke dalam neraka. Wala yata'ayyanu dan tak tertentu litilkal abwab bagi pintu-pintu itu ilaman kecuali orang asa yang bermaksiat orang tadi Allah pada Allah Ta'ala bihadihil a'dha'i dengan anggota-anggota tubuh as-sab'ati yang 7. Wahia adapun 7 anggota tubuh itu al-ainu yang pertama adalah mata, wal udhunu yang kedua telinga, wal lisanu yang ketiga lisan lidah, wal batnu yang keempat perut, wal farju yang kelima kemaluan, wal yadu yang keenam tangan, wal rijlu yang ketujuh adalah kaki. 7 anggota ini jaga. Yang lain bagaimana? Iya juga, tapi yang 7 ini yang memang menjadi penggerak. Tak ada 7 ini, ya tak ada masalah berarti dia dalam hidupnya. Lah 7 perkara ini yang menjadi pusat poros daripada maksiat pada Allah. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Nah, untuk menjaga semua anggota tubuh ini, beliau akan bahas satu persatu. Amal ainu adapun mata, fa innama khuliqat hanyalah mata itu diciptakan laka bagi engkau. Litah dia agar engkau bisa mengambil petunjuk, agar mendapat petunjuk engkau biha dengan mata tadi fi dzulumati di dalam kegelapan, wa tasta'ina dan agar engkau minta pertolongan biha dengan mata itu fil hajati dalam keperluan hajat-hajat engkau sehari-hari, wa tangdura dan agar engkau memandang melihat biha dengan mata itu ila ajaibi malakutil ardi kepada keajaiban-keajaiban kerajaan Allah di permukaan bumi, wassamawati dan di langit, wa ta'tabiru dan supaya engkau bisa mengambil pelajaran dengan mata itu bima dengan sesuatu fiha yang ada di dalam kerajaan-kerajaan Allah minal ayati berupa ayat-ayat tanda-tanda. Dalam Al-Quran hampir ayat-ayat itu menerangkan tentang kita penting menggunakan mata. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi, berubahnya siang jadi malam, malam jadi siang, itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau mau mikir itu kebesaran Allah, pandang itu. Apakah engkau tidak melihat, kata Allah, ilal ibili kaifa khuliqat? Tidak mau apa nengok bagaimana ciptaan Allah? Tengok onta diciptakan. Penciptaan onta, lihat, tengok, itu gunanya mata. Lihatlah kebesaran-kebesaran Allah.
Perhatikan keagungan-keagungan Allah, entah di langit, entah di bumi. Mau saja kita menggunakan mata ini untuk bisa melihat keagungan Allah, itu sudah banyak peningkatan iman yang Allah berikan pada kita. Fahfadha, maka jagalah oleh engkau mata tadi an arba'in, dari 4 perkara. Antang duro, yaitu jagalah engkau untuk memandang biha dengan mata itu ila wairi mahromin, kepada selain mahram engkau. Jaga mata, pertama, jangan memandang kepada selain mahram engkau, bukan muhrim. Beberapa orang keliru penyebutannya. Ini bukan muhrim saya, salah. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Kalau mahram, orang yang haram kita nikahi, entah kita laki-laki ataupun kita perempuan, itu ada mahram. Jadi yang haram dinikahi oleh laki-laki namanya mahram dia. Yang haram dinikahi oleh seorang perempuan itu namanya mahram dia. Memang artinya mahram muhrim hampir sama, tapi beda. Mahram orang yang haram, muhrim juga orang yang haram, sama. Muhrim itu kenapa dikatakan muhrim? Karena ada hal-hal yang nanti diharamkan untuk mereka. Selagi mereka sudah ihram, maka nanti banyak larangan-larangan orang yang sudah ihram, haram. Banyak hal-hal yang diharamkan. Nah, mahram tadi diharamkan juga, tapi dari segi pernikahan. Mahram menggunakan roh dengan huruf fathah. Mata jangan memandang kepada yang bukan mahram. Au ila suratin malihatin, atau memandang pada gambar-gambar yang indah yang dilarang dalam agama. Wala bisyahwati nafsin, dan jangan memandang dengan penuh hawa nafsu. Au tangduro, yang pertama bahagian beliau ingatkan, mata ini yang paling banyak bergerak dalam kehidupan kita. Jangan memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Sebaliknya sama, perempuan jangan memandang laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana laki-laki haram melihat wanita yang bukan mahram, begitu juga sebaliknya, perempuan pun juga haram melihat laki-laki yang bukan mahram. Tak ada hajat, haram. An-nisa al-ajnabiyah, perempuan-perempuan yang bukan mahram dia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, buka pembahasan fikih, tak boleh melihat bahagian aurat. Aurat itu bermacam-macam dalam setiap kondisi. Karena nanti ada aurat laki-laki, perempuan bukan mahram, itu ada auratnya. Laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, itu auratnya. Perempuan yang bukan mahram itu hampir semua kitab fikih jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Dalam mazhab Syafi'i, selain wajah dan tangan, itu aslinya aurat sholat. Jadi kalau dalam sholat perempuan, selain wajah dan tangan. Nah terus di luar sholat bagaimana? Ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i pun terjadi perbedaan pendapat. Wajah telapak tangan itu apakah termasuk aurat di luar sholat? Sebahagian mengatakan iya, sebahagian ulama lain mengatakan tidak. Nah karena ikhtilaf, ya kita pun harus longgar. Tapi tadi sebahagian mengatakan bahwa aurat di luar sholat pun seluruh tubuh. Sebahagian lagi yang lain mengatakan tidak, selain wajah dan telapak tangan. Tapi hanya itu. Kalaupun mereka mengambil fatwa yang satunya, yang ringan, hanya wajah dan telapak tangan. Jadi kalau ingin tahu bagaimana perempuan itu apakah betul menjaga aurat atau tidak, jadi maknanya kalau mereka pergi keluar rumah, pakaian yang mereka pakai itu bisa nggak seketika itu juga digunakan sholat? Kalau yang dia pakai itu nggak bisa digunakan sholat, berarti itu belum menutup aurat sempurna. Ada yang terbuka berarti. Tapi kalau dalam kondisi itu, sekarang misalkan sholat di pinggir jalan, ada waktu sholat misal masuk, tanpa merubah mengganti pakaian, bisa dia pakai pakaian itu untuk sholat, itu namanya menutup aurat. Tapi kalau belum bisa, itu belum dikatakan menutup aurat. Nah berarti mayoritas umat Islam, muslimah pun hampir banyak yang belum menutup aurat. Jilbab dengan nutup aurat beda. Aslinya penggunaan jilbab itu memang
menutup aurat, tapi sekarang jilbab itu jadi nama. Yang tertutup hanya kepala, selain kepala belum tentu. Maka hukum sebaliknya, laki-laki haram memandang wanita yang bukan mahram auratnya. Sebaliknya perempuan juga haram memandang laki-laki yang bukan mahram mereka. Ini arah anggota tubuh yang pertama. Dan kemaksiatan itu Bapak Ibu, ini dimulai dari mata. Dikarenakan kemaksiatan itu dimulai dari mata, ini pembahasan beliau yang pertama. Tak akan ada step langkah maksiat setelahnya, kecuali langkah pertamanya itu dimulai dari mata. Dimulai daripada mata. Kemudian ila suratin malihatin, dan jangan pula engkau memandang kepada bentuk-bentuk yang indah. Di sini para ulama sebenarnya mengingatkan, terutama misalkan sama laki-laki perempuan, ada juga laki-laki mandang laki-laki lainnya. Hukum aslinya itu hukum asli normal, tapi ada dalam pembahasan hukum agama ada namanya al-amrodul hasan. Al-amrodul hasan. Apa itu amrodul hasan? Amrodul hasan itu laki-laki yang masih muda, yang tak berbulu, tak ada jenggot. Itu kadang wajahnya itu saking indahnya lebih cantik daripada perempuan. Oh iya, tak jenggot itu. Hanya saja amrod itu dalam, dan ini sifat ahli surga, boy. Sebenarnya amrod itu kalau kita mungkin di sini kita mengejeknya, tapi amrodul hasan ini sifatnya ahli surga. Dalam satu hadis Nabi mengatakan ahli surga itu jurdun murdun. Murdun itu dari amrod. Ahli surga itu tidak berbulu. Jadi orang kalau masuk surga nggak bisa berjenggot. Kesempatan berjenggot dunia ini Bapak. Iya betul. Kalau sudah masuk surga tidak ada lagi. Jadi hidup ini bukan, ya sudah. Di mana Allah buat di situ. Kalau sudah di surga tuh laki-lakinya ganteng semua, perempuannya cantik semua. Yang beda-beda, yang agak-agak biasa-biasa itu ya hidup di dunia aja. Kalau sudah masuk surga itu lain. Nah di mana kalau ganteng semua bedanya? Allah yang buat beda. Itu mudah bagi Allah. Nah ahli surga jurdun murdun itu tak berbulu. Wildanum mukhalladun, yang menjadi pelayannya pemuda-pemuda yang mengantarkan minum. Nah itu ahli surga. Dunia ini tahan hal itu, nggak boleh memandang amrodul hasan, memandang laki-laki yang bentuknya itu indah. Itu juga akan memunculkan fitnah. Nah, sama sebaliknya, perempuan juga sebaliknya hukum yang sama, memandang sesama perempuan seperti dia memandang salah satu kawannya seperti laki-laki, haram hukumnya. Bahkan fitnah ini jauh lebih besar dibandingkan yang timbal balik laki-laki mandang perempuan atau perempuan mandang laki-laki. Fitnah ini jauh lebih besar. Karena kalau sudah laki-laki kumpul laki-laki, siapa yang mau curiga? Perempuan kumpul perempuan, siapa yang mau curiga? Maka hal ini pun diatur di dalam agama. Maka untuk aman hidup, jaga mata dari memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Autang duro, atau kau memandang dia dengan mata tadi, ila muslimin, kepada orang Islam, bi ainil ihtiqar, dengan pandangan menghina, meremehkan. Autatolli'a, atau engkau mengintip, mencari-cari biha dengan mata tadi, ala aibin muslimin, kepada aibnya orang Islam. Mata itu jaga dari empat perkara ini. Jangan mandang hal-hal haram, perempuan yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram. Jangan mandang juga yang indah-indah tadi, walaupun sama-sama laki-laki, haram juga hukumnya. Karena dia memandang itu kepada laki-laki yang dia pandang seperti mandang perempuan, itu pun haram, sama dengan dia mandang perempuan dengan nafsu. Jangankan mandang perempuan, mandang tembok kok nafsu, haram. Kok mandang sesama manusia. Karena ada orang yang tingkatan tak normalnya berlebihan tak normalnya, itu haram. Dan juga
Jangan memandang orang lain bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan menghina. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kita itu menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi kita tuh disuruh nundukkan pandangan. Perintah Allah ini luar biasa. Kadang kan ada orang nundukkan kepala. Enggak, bahasa Quran bukan nundukkan kepala. Tundukkan kepala, enggak. Bahasa Quran tundukkan pandangan. Karena ada orang kepalanya nunduk, matanya nengok. Itu bukan bukan itu perintah agama. Kalau kepala nunduk, matanya nengok, itu namanya ngelirik. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Jadi kepalanya nunduk, tapi matanya ngelirik. Jadi memang agama nyuruh pandangan itu yang diatur. Pandangan, jangan mandang. Entah kamu nunduk ataupun kamu dongak, nengok kanan, nengok kiri, tundukkan pandangan. Dan ayat setelahnya nyambung. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Lanjutan ayat. Suruh orang beriman itu nundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Nyambung. Jadi maknanya, siapa yang tak bisa jaga pandangan, tak bisa jaga kemaluan. Itu sudah langka. Kemaluan ingin menjaga, maka dimulai dengan menjaga pandangan. Kemudian beliau pun melanjutkan, menghina orang Islam dengan memandang mereka dengan pandangan menghina. Jangan, karena kita tak tahu siapa yang lebih mulia di hadapan Allah. Maka doa Nabi, ya Allah, jadikanlah aku ini hina dalam pandangan diriku, dan aku ini mulia dalam pandangan manusia. Ya Allah, jangan sampai aku ini merasa mulia pada diriku, tetapi ternyata aku hina dalam pandangan manusia. Nah, orang biasa tuh ada yang nggak baik gitu, memandang orang, memandang menghina. Padahal enggak. Nabi sendiri itu mengajarkan doa, ya Allah, jadikan aku ini di depan manusia itu terhormat, berwibawa di depan manusia, tapi giliran aku mandang diriku sendiri, aku dihina. Itu manusia terbaik. Nah, ini malah yang terjadi sebaliknya, mandang orang hina semua. Saya paling hebat, saya paling pintar, saya paling kaya, saya tahu segalanya. Itu saya. Merasa diri hebat. Enggak taunya sama orang, dia dianggap paling bodoh, paling tolol, dan bisa apa-apa. Ini apa gunanya? Maka tawadu pada diri, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Ini kaidah. Siapa yang orang itu tawadu karena Allah, pasti orang itu yang akan diangkat derajat. Tapi kalau sudah sombong, itu semua akan dihinakan manusia. Walaupun kadang memang dia punya harta sedikit, kegantengan sedikit, cantik wajahnya sedikit sebenarnya itu. Walaupun punya, tapi orang yang sombong itu akan hina. Wa amal udhun, adapun telinga, fahfadha, maka engkau jagalah telinga tadi, an tuzriya, daripada engkau mendengarkan biha dengan telinga itu, ilal bid'ati, kepada perkara-perkara bid'ah, awil ghibati, atau mendengarkan ghibah, awil fuhsyi, atau mendengarkan perkataan-perkataan kotor, awil khawdi, ataupun engkau masuk fil batili, dalam perkara yang batil, au dzikri masawi'in nas, atau engkau menyebutkan keburukan-keburukan manusia. Fa innama khuliqat, hanyalah diciptakan telinga itu laka bagi engkau, litasma'a, supaya engkau mendengarkan biha dengan telinga itu, kalam Allahi, kalam Allah Ta'ala, firman Allah, wa sunnata Rasulillahi, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hikmata awliyaihi, dan kata-kata hikmah dari kekasih-kekasih Allah, wa tatawassalah, dan agar engkau membuat jalan
Bistifadatil ilmi, untuk istifadah ilmu, biha dengan telinga tadi, ilal mulkil mukim, kepada kerajaan yang kekal abadi, wan na'im, dan kenikmatan ad-daim yang selama-lamanya, fi jiwari rabbil alamin, dalam lingkungan Tuhan semesta alam. Fa idza aswaita, apabila engkau mendengarkan biha dengan telinga itu, ila syai'in, pada sesuatu, minal makarihi, daripada perkara yang Allah benci, soro, maka menjadilah ma, apa-apa, karena yang adanya laka bagi engkau, laka yang bermanfaat, alaika bagi engkau, waqalib, berubah, ma, perkara tadi, karena menjadi adanya sababa fauzika, perkara itu menguntungkan, karena akan berubah sababa fauzika, perkara yang aslinya menjadi penyebab keuntungan engkau, berubah sababa halakika, menjadi perkara yang membinasakan engkau. Wahada, dan ini ghayatul khusran, adalah puncak kerugian. Wala tadunna, dan janganlah engkau menyangka, anal ithma, bahwasanya dosa, yaftasu, hanya terkhususkan bihi dengan dosa itu, al-qailu, hanya bagi orang yang berbicara, dunal mustami'i, bukan orang yang mendengarkan. Wa fil khabari, di dalam hadis, annal mustami'a, bahwasanya orang yang mendengarkan, syarikul qail, adalah partner, kawan orang yang berbicara. Wa huwa, adapun mustami', orang yang mendengarkan, ahadul mubtabain, adalah salah satu daripada orang yang berghibah. Telinga ini pun anggota yang penting dijaga. Jaga telinga daripada mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, mendengarkan hal yang membuat lalai kita daripada agama. Karena telinga itu diciptakan untuk mendengarkan kitabullah, mendengarkan sunnah Nabi, mendengarkan pembicaraan-pembicaraan baik. Lah kalau kita gunakan dengan sesuai apa yang Allah perintahkan ini, kita beruntung dunia, beruntung akhirat. Tapi kalau sebaliknya malah digunakan untuk maksiat, mendengarkan hal-hal yang tak disukai oleh Allah, maka berarti kita telah merubah asbab-asbab yang aslinya bisa menjadi keuntungan, berubah menjadi asbab kecelakaan. Telinga ini aslinya asbab keuntungan, ghanimah, keuntungan besar, tapi tak dimanfaatkan, berubah jadi kehancuran. Maka telinga dalam bab ini beliau ingatkan kita, gunakan telinga dengan hal-hal yang sepantasnya. Kalau memang kita ragu, jangan kita sampai hanya berpikir ini halal atau haram. Tidak, itu pikiran orang yang terlalu awam. Kita pikirkan ini baik atau tidak, resikonya pada diri saya. Kadang perkara itu masih halal, tapi dikarenakan itu perkara tadi memang membuat kita lalai, akhirnya membuat ibadah kita itu kurang nyaman, kekhusyuan itu hilang, kekhusyuan menjadi hilang. Maka telinga ini informasi yang masuk pada diri. Kalau informasi-informasi yang masuk itu benar, maka akan membuat pergerakan seluruh anggota tubuh itu benar. Tapi kalau informasi yang masuk itu salah, maka pergerakan tubuh pun akan salah. Coba sekarang kita duduk di sini, tahu-tahu sebentar lagi ada pengumuman, Bapak Ibu silahkan mengarah ke teras masjid sebelah kanan, nanti akan disiapkan sarapan pagi. Ini kan ada informasi, telinga dengar. Ketika telinga dengar, ngarahnya kemana? Ya ke sana, tempat yang dikasih tahu, sebelah kanan masjid. Coba kalau informasinya keliru, Bapak Ibu, selepas kita kajian ini, nanti di depan masjid ada rumah nomor 30, makannya di sana. Ini informasinya keliru ini. Ketika informasi keliru, kira-kira kita ngarahnya kemana? Ke tempat yang keliru. Itulah telinga. Salah memasukkan informasi, gerak hidup akan salah. Itu nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya hal begini, kata para ulama, tak perlu diterangkan, tapi inilah hidup. Kalau informasi yang kita dengar, pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar, omongan-omongan yang kita dengar salah, hidup ini akan sesat masuk neraka. Paling nggak tadi sia-sia jalannya. Maka mendengarkan ini akan punya resiko dalam hidup. Sehingga kalaupun kita berada di satu tempat, dulu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Bapak Ibu, itu kalau sedang duduk satu tempat, tahu-tahu nanti di situ ada orang yang bicara nggak jelas. Kalau orang Jawa katakan kan ngalor ngidul,
Tidak jaleh apa yang dibahas orang. Maka kata Imam Malik, beliau katakan, engkau bagus pergi, tidak usah dekat-dekat dengan aku. Karena dengan cara begini engkau merusak seluruh kehidupanku. Karena pembicaraan itu informasi. Maka kita duduk dengan siapa? Kalau memang ada istifadah, telinga kita pun juga akan mendengarkan hal-hal yang baik daripada orang tadi. Nah ini bab menjaga pendengaran kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini 7 anggota yang beliau perinci satu persatu. Ini semua adalah supaya kita bisa menjaga diri kita daripada kemaksiatan. Jadi mulai tadi daripada menjaga mata, yang kedua mulai daripada menjaga telinga kita. Ini dijaga, maka akan mudah untuk menjaga anggota-anggota tubuh lainnya. Nah ini hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa pembahasan yang bisa kita bahas pada pagi hari ini dari kitab Bidayatul Hidayah, nasihat permulaan hidayah bagi orang-orang yang mau menuju mengarah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat luar biasa, pelajaran kitab yang besar dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Semoga dari nasihat-nasihat yang beliau berikan bisa kita istifadah, ambil faedah, kita niat amal dan sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Sebelum kita tutup, ada yang tidak bertanya mungkin?